definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus. Corruption ini memiliki arti beragam, yakni merusak atau menghancurkan. Corruption ini juga diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan juga dapat disuap. Bisa juga diartikan sebagai ketidakbermoral, penyimpangan dari kesucian, atau menghina atau memfitnah. Jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi ini adalah bentuk tindakan pidana yang dimana mengambil hak orang lain untuk digunakan semena-mena untuk kepentingan pribadinya sendiri. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain disebutkan bahwa korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, serta memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korup ini berarti sifat seseorang dalam melakukan tindakan korupsi. Kedua ini ada korupsi. Korupsi ini adalah perbuatan seseorang seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi ini seperti tindakan atau perilaku. Ketiga ini ada koruptor. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi, seperti koruptor ini seperti pelaku dalam korupsi. Dengan demikian arti kata korupsi ini adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak berdasarkan kenyataan tersebut. Perbuatan korupsi ini menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, yang mana itu sifatnya dan keadaan yang busuk, serta dapat juga menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah dalam penyelewengan kekuasaan dalam masa jabatan tersebut. Jadi korupsi juga ini dapat kita simpulkan bahwa suatu ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang mana yang dipercayakan dalam suatu jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi mereka. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ini ada kerugian keuangan negara secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang. Kedua ini ada suap menyuap bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji padahal yang diketahui dengan menerima hadiah atau janji akan termaksud tindakan korupsi atau suap menyuap, yang mana dengan menerima uang tersebut atau hadiah tersebut pasti akan ada sesuatu yang terjadi atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan mereka atau kewajibannya. Ketiga ini ada penggelapan dalam masa jabatan. Penggelapan dalam masa jabatan ini contohnya adalah bisa dilihat dari pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan dalam menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau bukti-bukti atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi atau keuangan. Terus selanjutnya ini ada pemerasan. Pemerasan ini contohnya ini dapat kita lihat di sekitar kita. Contohnya ini siswa yang memaksa teman sekelasnya untuk memberikan uang atau barang tertentu. Dengan memaksa atau memberikan barang tertentu, dia memaksa kalau tidak diberikan ini dia akan menerima ancaman atau kekerasan. Ini termasuk tindakan pemerasan. Yang terakhir ini ada perbuatan curang seperti manipulasi harga dalam proyek-proyek pembangunan atau penggandaan barang atau jasa sehingga terjadi peningkatan
tidak wajar dan sebagian uang tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya kita pindah pada sejarah korupsi di Indonesia. Sejarah korupsi di Indonesia ini pada tahun 1945, korupsi terus menjadi masalah pada era Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Korupsi merajalela di kalangan pejabat pemerintah. Namun situasi memburuk pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto 1967 sampai 1998. Setelah jatuhnya Orde Baru, era reformasi dimulai dengan harapan besar untuk memberantas korupsi. Sejak itu berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi korupsi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2003. Namun secara keseluruhan sejarah korupsi di Indonesia ini menunjukkan bahwa praktik-praktik ini telah menjadi bagian dari struktur sosial dan politik negara selama berabad-abad lamanya. Dengan upaya untuk mengatasinya perlu memerlukan komitmen yang berkelanjutan dari semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi korupsi ini sangat berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya korupsi ini akan membuat terjadinya kebusukan, ketidakjujuran, serta dapat melukai rasa keadilan masyarakat. Adanya penyalahgunaan anggaran yang terjadi akibatnya korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Korupsi ini dapat meningkatkan kemiskinan dengan memperhambat kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif kepada masyarakat, serta menghambat kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang adil dalam masyarakat.